Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun video ini ditonton. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Alam Saputra dengan NIM 2023-31183. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan mata kuliah perangkat lunak jaringan pada ujian akhir semester genap, yang mana saya akan membuat video tentang konfigurasi SSH server atau secure shell, yang mana menggunakan server dari bukan server, lebih tepatnya menggunakan operating system menggunakan server CentOS 7. Yang mana CentOS 7 ini akan kita jadikan sebagai konfigurasi SSH yang kita akan menggunakan namanya command prompt. Di sini di command prompt sebenarnya ada menggunakan juga aplikasi ketiga seperti Putih, ataupun menggunakan Ubuntu server lebih enaknya, ataupun sini menggunakan Kali Linux bisa juga sebenarnya. Tapi karena pada tugas tersebut disuruh menggunakan CentOS, maka di sini akan saya gunakan SSH pada menggunakan CentOS. Yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa service SSH itu sudah berjalan, di mana ini bisa kita lihat pada CentOS, yaitu status SSHD. Sistem CTL status SSHD, yang mana statusnya di sini sudah aktif atau running. Jika belum running atau belum aktif, kita bisa menggunakan komen sistem CTL star SSHD. Di sini akan menunjukkan bahwasanya membutuhkan sebuah password. Passwordnya itu adalah password kita sendiri atau root itu sendiri. Jika sudah, nanti jika memang belum aktif juga, bisa juga menggunakan sistem CTL enable SSHD. Jadi di start terlebih dahulu, awal mula karena disable, jadi ke enable terlebih dahulu. Jika sudah, maka akan aktif dan running ketika kita status sistem CTL status SSHD, yang mana ini sudah running. Selanjutnya saya akan menunjukkan bahwasanya port SSH berubah menjadi 2222, yang mana port 24 kali ini sudah bukan port defaultnya. Yang port default dari SSH yaitu hanya 222, hanya 22 saja, dan kita ubah menjadi 22222. Di sini bisa menggunakan nano. Ada banyak cara sebenarnya. Bisa menggunakan nano, bisa menggunakan V. Tapi di sini saya coba menggunakan nano, yaitu config dengan perintah seperti ini atau komen seperti ini, nano /stc /sd config. Sebentar. Oh, maaf. Di sini sebelumnya ubah terlebih dahulu ke super user dengan menggunakan sumin atau sudomin atau sudomin i bisa juga untuk sementara. Nah, selanjutnya kita menggunakan nano /etc/shd config. Sebentar. Nah, bisa juga pakai SSH juga bisa. Ternyata salah. Bisa menggunakan SSH, bisa menggunakan nano, dan juga bisa menggunakan config. Nah, kalau menggunakan V, dia akan seperti ini. Sebenarnya bisa juga menggunakan nano. Sorry, kebiasaan saya. Nah, di sini juga bisa, atau tidak, kayaknya cat juga bisa deh. Sebentar, kita coba.
cat SSH. Oh, cat tidak bisa. Ya, cat hanya membaca. Dia hanya membaca secara keseluruhan dari isi tersebut. Di sini bisa menggunakan nano, di mana portnya di sini sudah saya ubah yaitu 2222. Terus selanjutnya ada login menggunakan root ditolak. Untuk login menggunakan ditolak yaitu ada di permit root login, yang tadinya yes kita ubah menjadi no. Karena supaya dari root itu tidak bisa login. Selanjutnya kita menggunakan password authentication, yang mana ini kita ubah ke yes dan kita nyalakan komennya atau pagarnya kita buang. Selanjutnya pada soal selanjutnya yaitu oke, langsung ke login menggunakan salah satu user berhasil. Tadi hasilnya juga udah running, isi konfigurasi udah dimodifikasi, tadi sudah mengujian koneksi SSH juga belum. Oke, kembali lagi. Sebenarnya perintah ini kalau kita pakai ini kan panjang ya. Sebenarnya itu bisa di persingkat dengan menggunakan grep. Contohnya seperti ini. Grep port, terus ada tadi apa aja? Permit intinya gini, port terus /etc /ssh/sshd_config. Nah, port 22 tadi itu saya lupa ada apa aja. Bahwa kalau ini misalkan kayak port misalkan tadi password authentication. Nah, juga bisa. Jadi kayak dipersingkat menggunakan grep, diringkas saja. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan salah satu user, di mana di sini saya sudah membuat 6 user pada soal sebelumnya, yaitu di Vagita Leo Riza Zaki. Kita akan login menggunakan si Riza, su min Riza. Kita ls di sini berhasil, bahwasannya kita ada di directory si Riza. Terus kita exit untuk kita menggunakan Diva. Nah, Diva last login kita berhasil juga. Tapi ini hanya dari localhost saja. Bagaimana dengan si menggunakan SSH? Sebelumnya kita menggunakan app EDDR untuk melihat IP kita apa. IP saya di sini yaitu 192.168.56.102, atau enggak kita ringkas IP-nya itu dengan menggunakan command hostname i. Di sini ada 3 IP, di mana ada 120.56.122.1. Kita coba ketiganya apakah berhasil, karena tadi akses saya sudah aktif dan running. Kita coba ping 192.168.1.20 apakah berhasil? Ya, tidak berhasil. Request timeout. Kita coba lagi yang 56 102. Nah, kalau yang 102 ini berhasil. Tapi kalau kita coba lagi yang 122 ini tidak berhasil juga. Mengapa demikian? Karena 120 itu biasanya punya jaringannya yang NAT. Terus kalau 122 ini biasanya punya internal network kalau tidak salah. 56102 ini khusus untuk host only saja. Kalau kita di cmd kita ipconfig, itu akan memunculkan sebuah ipconfig pada VirtualBox itu sendiri, atau enggak kita ipconfig/al, itu akan memunculkan VirtualBox host only sendiri, yang mana itu IP-nya.
Nah, di sini saya tidak akan memunculkan IP config-nya pada command prompt karena ada beberapa alasan. Biasanya di situ ada yang namanya IP device kita, juga ada MAC address dari device kita, karena itu merupakan hal yang sangat sensitif dan itu merupakan keamanan dari device kita, maka dari itu saya tidak akan memperlihatkannya. Oke, karena lanjut lagi, karena di sini menggunakan 56102 sudah reply, sudah berhasil. Coba pada di sini apakah kita bisa menggunakan juga 1.20? Ya, bisa. Kalau ini bisa karena ini bukan dari SSH tapi dari Sentosa sendiri. Maka itu bisa. Oke, lanjut saja. Hasil konfigurasi koneksi SSH di sini tadi sudah berhasil menggunakan IP 560.1.102. Tapi kalau dari Sentosa sendiri misalkan menggunakan, kalau tidak salah pingnya itu ini 56.101. Nah, kalau tidak salah itu IP-nya ini. Nah, dia tidak bisa destination host unreachable. Mengapa demikian? Tidak request timeout karena ini tuh sebenarnya IP dari command prompt-nya dari punyanya kita. Kenapa tidak destination host unreachable? Karena di sini saya masih mengaktifkan firewall dari bawaan Windows-nya. Saya tidak akan mematikannya karena merupakan hal yang sensitif atau demi keamanan Windows itu sendiri. Sebenarnya bisa saja habis dimatikan dinyalakan kembali, tapi terkadang saya suka lupa. Apalagi di sini saya menggunakan, sedang juga menjalankan Kali Linux untuk sebuah tugas yang lainnya. Jadi saya tidak bisa untuk mempraktekkannya di sini. Setidaknya untuk login koneksi dari command prompt ke VirtualBox itu sudah bisa play. Terus selanjutnya screenshot. Ini tidak perlu screenshot login SSH menggunakan. Lanjut saja ke login menggunakan salah satu user berhasil. Koneksi SSH berjalan dengan baik tadi sudah, berarti tinggal login menggunakan root. Oke, kita akan login menggunakan root di sini ya. Berarti menggunakan command prompt itu kalau nggak salah ini SSH min p 222 yaitu port dari kita sendiri, root 192.168.56.102. Nah, passwordnya password dari punyanya root. Nah, nggak bisa permission denied place the agent. Di sini memperlihatkan bahwasanya dia nggak punya sebuah akses atau root tersebut ditolak karena permission ya. Mau 1000 kali pun kayak tidak bisa, terkecuali mungkin ada beberapa ketika keamanan sendiri itu beda lagi nanti. Oke, kita di sini langsung saja ke exit. Nah, oke, bahwasanya login root sudah ditolak ya. Login menggunakan root ditolak. Karena akan ditolak yaitu karena tadi permit root login-nya yang tadi diubah jadi yang yes diubah menjadi no. Nah, itulah makanya itu menolaknya. Selanjutnya kita akan menggunakan salah satu user. Misalkan siapa aja tadi? Saya lupa. Sebentar. Fanny Diva gitu. Oke, kita pakai Leo lah. Leo min p 222 portnya Leo /localhost. Oh, nggak bisa. Localhost nggak bisa. Berarti harus pakai IP-nya. Karena localhost itu biasanya ntar nyambungnya malah ke yang lain. Nah, dengan sandinya. Nah, oke, bisa. Di sini
bisa menggunakan login salah satu yaitu Leo. Kita menggunakan ls. Oke, saya udah membuat folder ternyata. Kita menggunakan pwd. Kita ada di home-nya Leo. Siapakah kita? Menggunakan UMI yaitu si Leo. Dan ini sudah berhasil login ke Leo. Misalkan kita membuat sebuah folder, misalkan nano, nah ls nano .sh. ls. Nah, kita sudah ada menggunakan membuat sebuah file dengan menggunakan command nano farhan.sh. Kita coba di sini su min leo. Nah, kita ls di sini sudah ada farhan.sh dan leo farhan plj. Oke. Begitupun juga dengan misalnya menggunakan eso min Riza. Riza belum ada. Kita buat lagi, kita X di sini. Kita ganti di sini namanya Riza. Kadir Farhan LJ ls. Ini udah ada MAC directory-nya, kita ls sudah ada. Oke, kita buat di sini misalkan mkadir plj_farhan ls. Di sini juga udah ada directory 2. Kita ls lagi di sini juga sudah ada. Nah, ini menunjukkan bahwasanya SSH sudah berjalan dengan baik dan sudah saling terkoneksi. Service SSH sudah berjalan tadi, aktif running sudah, port SSH sudah kita ubah menjadi 222, login root sudah ditolak, login menggunakan salah satu user tadi berhasil, bahkan kita menggunakan dua, Leo dan Riza. Koneksi SSH juga berjalan dengan baik. Hasil sistem CTL juga tadi udah ada, status aktif running. Konfigurasi SSHD tadi udah ada dengan menggunakan nano ataupun V juga bisa tadi. Terus hasil pengujian juga bisa. Di sini tadi di atas sudah bisa. Oke, mungkin itu saja video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.